Hai semuanya, perkenalkan nama saya Via Florensina Beban dari kelas 22A dengan NIM 2205136420. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas materi teori sastra tentang ekologi sastra. Pertama kita membahas pengertian ekologi sastra. Ekologi sastra merupakan metodologi penelitian yang mulai dilirik karena antara sastra dan lingkungan berkaitan erat satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Endraswara, ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Atas dasar definisi ini, maka ekologi sastra juga mencari hubungan timbal balik antara sastra dengan lingkungannya. Hubungan resiprokal itu penting untuk melihat keterkaitan satu sama lain. Selanjutnya kita akan menganalisis ekologi sastra yang terdapat dalam novel Bapangku Bapunku karya Pago Hardian. Pertama kita akan membahas sinopsis novel Bapangku Bapunku karya Pago Hardian. Berikut ini merupakan sinopsis cerita novel Bapangku Bapunku karya Pago Hardian. Bapangku Bapunku merupakan sebuah cerita keluarga Alap, keluarga kecil yang terdiri dari bapang, bunda, dan keempat anaknya, yaitu Alap, Harnum, Tuah, dan Anjam. Bapang merupakan sebuah panggilan ayah dalam bahasa Semende. Hal ini karena dalam keluarga Alap, seorang ayah tidak mau dipanggil dengan panggilan ayah tetapi Bapang. Bapang merupakan seorang ayah yang memiliki darah biru dengan kepribadian yang keras, Islami, tetapi memiliki kebebasan dalam berpikir, berekspresi, berkarya, dan berpendapat, sehingga ketika pemikirannya berbeda dari pemikiran masyarakat sekitarnya, Bapang dianggap egois atau keras kepala. Namun di luar dari kepribadian Bapang tersebut, ia merupakan orang yang cukup bersahabat, dermawan, humoris, penyayang, dan baik. Cerita yang mengisahkan lika-liku kehidupan keluarga Alap dengan keunikan dan kejenakaan Bapang dan anak-anaknya, cara berpikir Bapang yang bebas dan demokratis yang menimbulkan beberapa konflik, dimulai dari perdebatan rencana pembelian antena televisi sampai pemilihan acara televisi yang ditonton oleh keluarga, masalah pembangunan masjid, kepala sekolah yang diajak ribut, dan yang berakhir dengan pemindahan sekolah Harnum serta anak-anaknya yang lain, sehingga berimbas terjadinya pertengkaran antara Bapang dan Bunda yang berujung perceraian hanya karena masalah pendidikan anak-anaknya, yaitu harus masuk sekolah formal seperti masyarakat umumnya atau tidak perlu lagi sekolah, cukup menerima pendidikan yang informal yang dapat disesuaikan dengan kemampuan, kesukaan, keterampilan yang diminati oleh anak-anaknya. Novel ini juga berisi kumpulan puisi. Selanjutnya kita akan melihat hasil analisis ekologi sastra dalam novel Bapangku Bapunku karya Pago Hardian pada puisi cinta dalam doa dan marah adalah sebagai berikut. Yang pertama kita membahas puisi cinta dalam doa. Berdasarkan puisi tersebut, maka analisis ekologi sastra pada puisi cinta dalam doa dalam novel Bapangku Bapunku karya Pago Hardian sebagai berikut. Pada puisi cinta dalam doa, pengarang menggunakan alam dan lingkungan sekitarnya sebagai penciptaan karyanya. Ekologi sastra yang digunakan oleh pengarang dapat kita lihat dari kata-kata berikut ini. Diam kuraba kelamnya malam, berucap harap cinta dalam kesepian. Biarlah rinduku berlayar di biduk larut peraduan, pelangi dambaan jiwaku. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang menunjukkan kondisi atau keadaan alam dan situasi lingkungan yang terjadi pada si pengarang. Penggunaan kata-kata kelamnya malam, kesepian, berlayar, larut peraduan, dan pelangi merupakan bagian dari ekologi yang terwujud dalam suatu karya sastra karena hasil cipta rasa karsa pengarang dalam memilah dan memilih diksi yang tepat sehingga menciptakan makna yang mendalam dan indah. Pendekatan ekologis yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan satu tataran ekosistem, yaitu ekosistem tertutup, yang artinya korelasi sastra dan lingkungan yang masih harus diraba atau ditafsirkan. Yang kedua kita akan membahas ekologi sastra dalam puisi marah. Berdasarkan puisi tersebut, maka analisis ekologi sastra pada puisi marah dalam novel Bapangku Bapunku karya Pago Hardian sebagai berikut. Pada puisi marah, pengarang menggunakan alam maupun lingkungan sebagai penciptaan karyanya.
ekologi sastra digunakan oleh pengarang dalam puisi ini adalah "Selamat pagi Iri". Kata-kata ini menunjukkan keadaan waktu yang terjadi. Pagi merupakan kondisi alam yang terjadi karena adanya rotasi bumi yang mengelilingi matahari, sehingga terjadi perubahan waktu siang dan malam. Pagi merupakan kondisi waktu yang dimulai dari terbitnya matahari di ufuk timur sampai matahari meninggi di atas kepala, yaitu sekitar jam 6 sampai jam 12. Bila dihubungkan ke dalam sastra, maka selamat pagi iri adalah suatu kondisi di mana pengarang lebih awal merasakan sifat iri atau sifat iri yang muncul terlalu dini tanpa sebab. Pendekatan ekologis yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan satu tataran ekosistem, yaitu ekosistem tertutup. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai ekologi sastra. See you next video guys. Thank you. Bye bye.